Oke, siap. Ya, ini gambarnya agak buram, nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke, jadi kita akan belajar malam ini tentang penyebab kegagalan reseller ya. Jadi materinya walaupun di sini tentang reseller ya, agak gelap ya. Ini lightingnya kurang bagus. Lightingnya kurang bagus ya. Atau ini ada kesalahan ya, nggak kelihatan. Oke, jadi walaupun di sini tentang reseller, tapi sebenarnya eh, kegagalan-kegagalan ini juga bisa terjadi itu untuk kita ya, untuk business owner, ya, untuk agen, untuk distributor ataupun untuk reseller. Artinya semua kegagalan ini bisa terjadi untuk kita semua. Nah, dari sinilah kita akan belajar apa sih penyebab kegagalan seorang reseller itu ya. Reseller itu apa aja ya. Oke, karena kita waktunya sudah jam berapa ini? Waduh, udah lewat ya. Karena ada kesalahan teknis ya. Oke, oke nggak usah perkenalan kalau udah kenal ya. Oke, jadi kalau kita tahu apa aja yang menyebabkan reseller gagal, maka kita jadi tahu apa aja yang perlu dihindari. Jadi setelah kita tahu apa penyebab kegagalan, maka kita akan belajar nih dari kegagalan itu berarti kita harus menghindari kegagalan ya. Berarti kita harus jangan melewati kegagalan itu ya. Justru guru yang paling besar yang paling bagus itu adalah pengalaman ya. Artinya kita akan belajar bukan hanya dari kesuksesan orang lain, tapi dari kegagalan orang lain ya. Karena kalau kita belajar dari kegagalan, maka kita nggak akan melewati kegagalan itu, ya. Oke, jadi kalau kita sini udah tahu apa itu penyebab kegagalannya, jadi kita bisa menghindarinya, ya. Orang-orang yang bisnis resellernya berkembang dan orang-orang yang bisnisnya nggak berkembang ini memang memiliki pola yang berbeda, ya. Jadi bisnis itu bisa dipolakan, ya. Bisnis itu bisa dipolakan dan kita bisa dilihat polanya seperti apa. Jadi kita bisa mempelajari beberapa pola dari kegagalan juga bisa juga, kemudian bisa juga kita mempelajari pola dari kesuksesan seseorang ya atau reseller ya. Jadi nanti harapannya sih sebenarnya kalau ini bisa distributor bisa ikut, agen bisa ikut, nanti ilmu ini bisa ditularkan ya, bisa disampaikan ke reseller-resellernya atau minimal untuk kita sendiri ya. Makanya saya kemarin harapannya bisa mengajak tim-timnya untuk bisa gabung karena undangannya kan linknya juga dikasih sama distributornya. Oke, lanjut ya. Jadi ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan seorang reseller dan membuat bisnisnya nggak akan berkembang. Ya, kita akan belajar malam ini tentang 7 hal yang menyebabkan kegagalan seorang reseller dalam berbisnis. Ya, apa aja itu? Oke, yang pertama itu ada penyebab pertama adalah karena gagal fokus. Ya, yang pertama adalah nggak fokus atau gagal fokus. Ya, nggak fokusnya kenapa? Ya, jadi namanya bisnis ketika bisnis baru dimulai, baru dibuka itu seperti bayi ya, seperti bayi jadinya yang baru dilahirkan ya, harus diurusin ya. Oke, bentar ya. Oke, ternyata ini masalahnya. Ya. Sudah lebih jelas belum ya? Tadi masih pakai ini. Oke. Jadi bisnis itu namanya masih baru itu masih seperti bayi ya. Namanya bayi masih kecil itu kan masih perlu butuh perhatian ya. Masih terus kita perhatikan ya, kita harus tungguin, kita harus urusin, nggak bisa bayi itu tiba-tiba langsung bisa jalan sendiri kan nggak mungkin. Makanya harus kita fokus ya, kita benar-benar kita perhatikan karena namanya bayi masih butuh perhatian ya seperti itu. Jadi kalau kita nggak fokus ke bisnis, kita nggak akan tahu ya, kita akan tahu kurangnya bisnis kita itu apa ya. Jadi kalau misalnya kita fokus ke bisnis ya, kita memperhatikan bisnis, kita akan tahu kurangnya bisnis kita itu apa ya. Kurangnya usaha kita itu apa kalau kita misalnya fokus ya. Kalau misalnya nggak fokus ya berarti kita nggak tahu kekurangan kita apa ya. Seperti itu.
Jadi nggak fokus adalah penyebab utamanya kenapa banyak reseller bisnisnya nggak berkembang. Ya, yang dimaksud nggak fokus tuh apa? Yang nggak fokus tuh ya misalnya hari ini harusnya dia ngapain ya? Harusnya dia misalnya punya job desk hariannya atau daily activity-nya dia harusnya misalnya di Facebook harusnya nyari database ya, harusnya traffic-nya terus bertambah, lead-nya harus terus ditambah terus. Ternyata dia fokusnya dengan aktivitas yang lain ya. Aktivitas lainnya apa misalnya harusnya di sini fokusnya nambah database, apa perbanyak traffic, perbanyak lead, ternyata malah nonton sinetron ya. Jadi nggak fokus, kealihan sama apa? Teralihkan sama fokusnya sama sinetron, apa, Andin, Ikatan Cinta misalnya, ya. Jadi yang harusnya, tambah lead, harusnya komunikasi, ya, nambah jumlah database, ya, harusnya, share promo konten, ini ternyata fokusnya hilang, ternyata ngerjain yang lain, ya, seperti itu. Jadi penyebab, utama kenapa banyak reseller yang bisnisnya nggak berkembang, yaitu tadi nggak fokus, ya, nggak fokus saat dia harus jualan. Akibat paling berbahaya dari nggak fokus adalah kita jadi mudah teralihkan, ya. Yang tadinya misalnya tadi harus ini ternyata teralihkan apa? Teralihkan oleh pekerjaan yang lain, ya. Pekerjaan yang lain atau mungkin malah ada peluang yang lain, ya. Peluang yang lain itu apa misalnya? Jadi kalau di kata guru saya, ya jadi bisnis itu nanti bisa teralihkan kalau misalnya apa, ada gulma bahasanya. Kalau ada peluang-peluang lain tuh biasanya ada gulma bahasanya. Gulma itu kalau kalau di ibaratnya pertanian itu kayak rumput-rumput ya, rumput-rumput, pohon-pohon kecil yang di sekitar pohon utamanya. Misalnya tanaman jagung, di sampingnya ada cabai, ada yang lainnya, tapi kalau dibiarin dia ada hasilnya, cuma itu akan mengganggu tumbuhan utamanya, akan disebut dengan gulma. Makanya hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan fokusnya itu bisa mudah teralihkan, ya. Misalnya dia fokusnya, eee, harusnya dia jualannya baju, ya, karena kita di bisnisnya baju, ternyata ada peluang lain tuh, ya. Karena mungkin sekarang lagi sepi, ya dia coba, "Oh ini ada peluang lain nih." Ternyata teralihkan sama peluang bisnis yang lain, itu akan jadi masalah, ya. Jadi reseller nggak fokus maka akan mudah lompat, ya. Melompat ke mana? Lompat ke peluang usaha lainnya ya, tadi yang disebutin tadi itu ya. Jadi bisa jadi ya, kalau misalnya, kita sebagai distributor, sebagai agen ya, reseller-reseller kita itu nggak fokus ya, sekarang nggak aktif ya, bisa jadi salah satunya tadi karena mereka nggak fokus atau teralihkan ya, teralihkan ke, peluang lain. Jadi mereka akan mudah lompat. Ya cuma ya itu memang sudah salah satu dari apa ya, istilahnya, hal yang lumrah bagi reseller. Jadi kalau misalnya reseller itu memang, kalau kita mau berbisnis sistemnya reseller, ya terus saya dari apa, kata guru saya itu pertama nggak boleh loyo ya, artinya kita harus terus semangat. Yang kedua, nggak boleh baper. Kenapa nggak boleh baper? Ya gitu, karena kemungkinan reseller kita itu akan mudah lompat ya, akan mudah lompat itu gimana? Karena mereka akan sering keluar, tiba-tiba keluar gitu aja kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga jangan ngarep, misalnya kita udah nge-share, udah bantu promosi, ternyata reseller kita ordernya ke yang lain ya. Ya udah nggak usah ngarep, karena seperti itulah, seperti itu. Makanya kita sebagai, eee, leader-nya kita juga jangan baper dan jangan ngarep ya, seperti itu, ya. Kemudian, eee, ya namanya tadi mulai dari awal ya, berbisnis itulah beda dengan melanjutkan yang sudah ada. Kalau melanjutkan yang sudah ada, itu kan lebih jelas, oh ini udah punya SOP-nya sebelumnya, ini kita tinggal melanjutkan ya. Prosesnya sudah jelas ada database-nya, sudah jelas punya konsumen, makanya itu akan lebih mudah. Nah, kalau misalnya mulai dari awal itu beda. Makanya kalau bisnis seperti dari awal itu bisnis seperti bayi, harus diperhatikan, makanya harus fokus, ya seperti itu. Nah, banyak reseller gagal itu karena nggak fokus tadi itu, ya. Oke. Oke, jadi ini solusinya ya, solusinya. Jadi cara supaya bisa fokus ada melakukan 4 hal ini ya. Tadi permasalahan reseller itu karena nggak fokus ya. Jadi yang bisa membuat supaya bisa fokus ya, ini ada cara supaya bisa fokus, reseller fokus dalam melakukan
usahanya, bisnisnya ini ada 4 hal. Yang pertama, tahu hal yang ingin dicapai. Yang kedua, eliminasi semua hal yang tidak ada hubungannya dengan target tersebut. Yang ketiga, bangun kebiasaan untuk mencapai target. Kemudian yang keempat, disiplin dengan kebiasaan tersebut. Jadi ini solusinya ada 4 hal supaya reseller atau kita sebagai leadernya itu bisa fokus dalam berbisnis. Ya. Pertama itu tadi, tahu hal yang ingin dicapai. Itu maksudnya apa? Kita harus punya goal yang jelas. Ya. Jangan-jangan kita bisnis juga ngalir aja nih. Ngalir, nggak punya tujuan, nggak punya goal yang jelas. Ya. Yang namanya goal itu kan harus smart ya. Ada spesifik, ya, measurable, dan apa? T-nya timeable, timing. Jadi ada time bound, ada waktunya, kapan harus dicapainya. Ya. Jadi tahu hal yang ingin dicapai, goal-nya harus jelas. Ya. Kalau misalnya reseller bisnis ngalir aja, jalan aja, dia nggak punya goal, nggak punya tujuan, ya itu mungkin salah satu yang bisa menyebabkan dia nggak fokus. Kemudian yang kedua, eliminasi semua hal yang tidak ada hubungannya dengan target tersebut. Ya, yang nggak ada hubungan dengan target, misalnya, ya itu tadi peluang-peluang yang kira-kira itu malah mengganggu, lebih baik disingkirkan aja. Ya, nggak usah ini kira-kira yang mengganggu. Ya, misalnya ternyata diganggunya sama sinetron, ya udah TV-nya dijual aja biar nggak keganggu sama sinetron lah, ya seperti itu. Kemudian bangun kebiasaan untuk mencapai target. Ya. Kebiasaan untuk mencapai target itu seperti apa? Berarti kita harus punya aktivitas to-do list-nya, daily activity-nya seperti apa. Kita coba dengan target-target kecil dulu, ya. Artinya mulai membiasakan dengan target-target kecil, ya, misalnya hari ini kita mau mencapai target berapa yang lead yang masuk, berapa jumlah closing setiap hari, ya, berapa jumlah transaksi setiap hari, itu dari kecil-kecil aja, ya. Itu artinya untuk membangun kebiasaan untuk mencapai target. Kemudian yang keempat, disiplin dengan kebiasaan tersebut. Jadi dari mulai tadi yang to-do list tadi, kita mulai mendisiplinkan diri kita. Ya. Oke, bisnis apapun itu berpotensi besar kalau dijalani dengan fokus, ya. Apalagi di sini kan teman-teman sudah saya lihat sudah pemain lama ya. Om Indos ini kan udah suhunya di sini ya, udah sepuh, jadi udah ini artinya ya fokus lah seperti itu. Nah, ini artinya dari apa yang sudah dijalankan teman-teman semua itu bisa disampaikan ke tim-tim di bawahnya. Ada agen, ada reseller, artinya bahwa bisnis itu harus bisa fokus ya. Karena kalau misalnya fokus semuanya bisa berpotensi besar ya, seperti itu. Nah, itu penyebab utama tadi karena nggak fokus. Penyebab yang kedua ya, itu nggak punya motivasi. Ya, kenapa nggak punya motivasi? Ya, karena motivasi adalah keinginan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Ya, karena adanya motivasi, ya, maka kita punya keinginan nih, ya, untuk bisa mencapai sesuatu. Ya, kalau misalnya tadi itu kalau misalnya kita nggak punya goal, ya, nggak punya tujuan yang jelas, ya hidup kita akan ngalir aja, ya, bisnis kita akan ngalir aja. Belum tentu ngalirnya ke tempat yang bagus. Kalau ngalirnya ke comberan kan nggak bagus juga seperti itu. Makanya harus punya goal yang jelas, tujuan yang jelas, dan mungkin motivasi yang kuat. Motivasi kita itu apa sih? Ya. Kira-kira motivasi kita dalam berbisnis itu apa? Apakah untuk keluarga, ya? Apakah untuk lingkungan, masyarakat, atau bahkan untuk agama dan bangsa ya seperti itu. Jadi kita harus punya motivasi yang kuat. Minimal kalau kita berbisnis berarti kan untuk keluarga kita ya, minimal untuk keluarga kita. Tapi kalau misalnya kita ingin tujuan yang jelas, ingin tujuan yang mulia, ya, kita harus punya goal atau punya dream ya, apa? Purpose namanya ya. Kalau saya biasanya ada purpose of life, artinya tujuan kita kehidupan kita itu harus sesuatu yang menggerakkan ke spiritual ya. Kalau misalnya kita tujuan kita bisnis kita hanya duniawi semata ya itu nggak akan kekal lah ya. Tapi kalau tujuan kita untuk spiritual, untuk akhirat kita, itu akan memacu motivasi kita ya seperti itu. Jadi harus punya motivasi ya. Masalahnya bukan kemampuan ya, bukan kemampuan, tapi masalahnya adalah kemauan ya. Setelah mereka punya motivasi yang kuat, ya, mereka akan punya kemauan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kemauan untuk
menuju goal yang ingin dicapainya tadi itu, ya. Seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang suka nunda, malas-malasan atau mudah menyerah ya ketika ketemu masalah ya, itu penyebabnya karena kurang motivasi. Ya mungkin dari kita selama ini kalau misalnya eh, kita setiap harinya malas-malasan, nggak rajin ya, atau kemudian bisnisnya juga hanya sambilan aja ya, hanya iseng aja daripada saya nggak ada kegiatan ya, ya itu mungkin itu akan menyebabkan ya itu malas-malasan itu karena apa? Karena kurangnya motivasi, karena kita nggak ada motivasi. Apa sih yang harus dicapai gitu? Kira-kira bisnis saya ini buat apa sih ya? Untuk apa sih saya bisnis gitu? Jadi kita harus tahu tujuan kita apa, motivasi kita untuk bisnis kita itu apa gitu kan, seperti itu. Lanjut, gimana supaya termotivasi ya? Tadi kan nggak ada motivasi, jadi ini solusinya. Gimana caranya supaya bisa termotivasi? Ya. Bentar ya. Jadi supaya bisa termotivasi, kita tahu mau jadi apa atau kita tahu nggak mau jadi apa. Maksudnya gimana? Itu tadi. Jadi kita tak tahu kita mau jadi apa, kita punya goalnya apa, ya. Ya, misalnya kita punya goal, punya impian, misalnya punya tujuan. Kalau misalnya kita bisnis, kita apa? Kita lingkungan kita, saudara-saudara kita terbebas dari semua kemiskinan misalnya. Kalau kita punya keinginan itu, punya motivasi itu motivasi yang kuat yang akan kita kejar ya. Kita nggak mau nih keluarga kita, sanak saudara kita nggak mau kan misalnya miskin gitu. Artinya dari hasil bisnis kita, hasil usaha kita itu akan membantu sanak keluarga kita, akan membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka dalam kehidupan dalam artian kondisinya ekonominya rendah lah atau miskin. Jadi kalau kita misalnya bisnisnya berhasil, bisnis kita kaya, ya kan kalau kalau kita punya tujuan kan pasti tujuannya mulia lah ya, bukan hanya untuk ini sendiri ya. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tujuannya jelas, kita akan lebih termotivasi. Dan jangan-jangan kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang jelas, kita nggak punya motivasi, itu tadi, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita nggak tahu mau jadi apa kita nanti. Itu yang akan membuat kita males. Ya. Kalau misalnya kita punya tujuan jelas, itu akan lebih mudah. Ya. Oke. Selanjutnya kalau kita nggak tahu mau mencapai apa, minimal kita tahulah nggak mau jadi apa. Jadi kalau misalnya kita nggak punya tujuan, ya kita minimal kita apa ya, kita nggak mau lah misalnya kita kita miskin, kita nggak mau. Ya kita harus lebih semangat dari sebelumnya, seperti itu. Oke. Jadi kemudian penyebab yang ketiga ya, kita review lagi tadi yang pertama karena nggak fokus, yang kedua itu nggak punya motivasi. Nah yang ketiga, penyebab kegagalan reseller itu tadi itu karena nggak punya media promosi mandiri ya. Nggak punya media promosi mandiri. Maksudnya apa? Ya, media promosi itu milik sendiri yang memang sudah disetting sedemikian rupa agar bisa menghasilkan penjualan. Ya, maksudnya apa? Ya, kalau nggak punya media promosi sendiri, akhirnya bingung jalannya kemana. Ya, jalannya kemana. Jadi wajib hukumnya buat seorang reseller itu punya media promosi khusus untuk memasarkan produknya. Ya, jadi maksud media sendiri itu yaitu karena saat ini muara semua bisnis ya, semua bisnis muaranya itu kan semua di WA. Jadi dimaksud media promosi sendiri yaitu database ya. Database di mana? Database yang sudah kita punya ya. Baik itu di WA, kemudian di media sosial kita yang sudah kenal sama kita, teman-teman kita itu ada media promosi kita sendiri ya. Artinya sudah kenal dengan kita. Yang data kontaknya itu sudah tersimpan oleh kita.
ya. Beda kalau misalnya kita yang belum kenal, artinya kita harus pakai biaya kan, berarti kan kita harus pakai ad dan lain-lain. Artinya kalau yang sudah jelas berarti kan media promosi WA kita sendiri, ya, kontak database kita. Makanya wajib bagi seorang pebisnis itu kontak atau database itu harus nambah terus, ya. Lead, prospek itu harus nambah terus. Calon pelanggan setiap hari harus nambah. Seperti saya Zoom minggu kemarin bahwa salah satu penyebab eh, bisnisnya nggak bertumbuh, nggak berkembang karena apa? Karena lead-nya ya, jumlah pelanggannya juga nggak bertambah. Dia berhenti, nggak nambah, ya. Otomatis lama-lama juga akan habis seperti itu, ya. Jadi wajib hukumnya seorang reseller atau leader atau owner itu punya media promosi khusus untuk memasarkan produknya, ya, baik di WA maupun sosial media, ya. Kemudian penyebab keempat itu nggak punya strategi, ya, nggak punya strategi. Oke, jam 20.38. Ya, nggak punya strategi itu karena strateginya ngasal, ya. Karena itu tadi kita lihat bisnis itu ada polanya. Kegagalan ada polanya, kesuksesan juga ada polanya. Nah, pola kesuksesan orang lain itu bisa kita lihat. Jadi kita bisa pelajari nih strategi-strategi apa yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa pelajari, ya. Dari kegagalan dari keberhasilan orang lain dengan strateginya kita bisa coba, ya, coba duplikasi. Kira-kira strategi A, B, C itu bisa cocok nggak dengan kita? Karena belum tentu strategi yang dilakukan orang lain itu akan cocok dilakukan oleh kita. Tapi setidaknya strategi yang bagus itu bisa kita coba. Yang pasti makanya harus ada tes dan ukurnya dulu, ya. Karena kesalahan reseller setiap hari hanya jualan dan jualan. Maksudnya jualan apa? Jualan setiap hari posting, posting jualan terus, ya. Setiap hari postingnya jualan terus. Nggak ada yang lain. Kalau dilihat teman-temannya, kawan-kawan, ini orang ini jualan terus setiap hari. Nah, bosen lama-lama gitu kan. Jadi ya nggak seperti itu. Jadi harus ada strateginya. Nggak tiap hari yang di-share itu tentang jualan, ya. Walaupun kalau misalnya artinya share jualan tiap hari, cuma maksudnya jangan cuma jualan, harus ada yang lain, ya. Jangan cuma jualan terus yang di-share setiap hari, apalagi ke satu orang gitu kan. Jadi selain ada jualan harus ada yang lain. Maksudnya kalau kemarin saya bilang ada sharing, sharing, selling. Jadi sharing, sharing dulu, selling, selling kemudian. Jadi harus ada manfaat dulu ke orang lain, kita harus memberikan manfaat, kita harus memberikan sesuatu yang bernilai, memberikan value dulu, baru kemudian kita kasih jualannya, ya, kita promosi jualan kita, seperti itu. Jadi setiap hari jualan itu bukan strategi, ya, memaksakan kalau itu namanya. Jadi kalau setiap hari kita jualan itu bukan strategi, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, strateginya kita harus belajar, ya. Banyak belajar dari orang lain, ya, banyak belajar, apalagi untuk saat ini kita banyak media belajar, ya. Kita bisa belajar dari guru, ya, guru, mentor, ya, coach dan lain-lain. Kemudian bisa belajar dari mana? Bisa belajar dari buku, ya. Apalagi sekarang dunia dunia sudah digital, saat ini kan kita juga sama-sama belajar, ya. Kita belajar dari internet dengan fasilitas Zoom ini, kita bisa belajar di mana aja. Banyak, hampir setiap hari itu banyak. Kalau mau yang gratisan juga ada, yang berbayar juga ada, ya, tergantung kita mau belajarnya mau atau enggak, seperti itu. Intinya kita belajar kalau di dunia internet itu kan ada, ya, ada webinar, ada seminar seperti ini, kemudian ada yang berbayar ataupun enggak. Kita bisa dari internet, ya, dari e-book, dari buku, ya, dari YouTube dan lain-lain, itu banyak sekali media untuk belajar, ya. Kemudian dari belajar itu jangan cuma untuk belajar aja, setelah belajar otomatis harus apa? Harus dipraktekkan. Bahasanya setelah kita punya ilmu harus diamalkan, ya. Setelah belajar kan kita punya ilmu, ya, ilmu itu harus kita amalkan, harus kita praktekkan, ya. Praktekkan minimal untuk kita sendiri, ya, seperti itu. Jadi dari hasil belajar kita, kemudian kita praktekkan untuk usaha kita, baru selanjutnya banyak-banyak dievaluasi. Dievaluasi dari misalnya setelah kita lakukan strategi A, kita evaluasi hasilnya bagus, kemudian diperbanyak, diduplikasi atau di scale up, ya. Kalau misalnya hasilnya kurang nih, kita lakukan strategi ini hasilnya kurang, kita evaluasi lagi.
permasalahan di mana? Kesalahan di strateginya atau kesalahannya di personalnya, ya. Bisa jadi ternyata, misalnya kita coba nih, jualan pakai, eee, misalnya pakai FB Marketplace ya. Kita coba strateginya mencoba pakai FB Marketplace, ya. Yang lain berhasil pakai FB Marketplace, ternyata kita coba pakai FB Marketplace ini ternyata gagal, ya. Bukan berarti kita berhenti, kita evaluasi dulu permasalahan kegagalannya di mana gitu kan. Apa dari orangnya, artinya kita yang nggak berhasil, kita yang nggak bisa, atau kita salah melakukannya, ya. Kemudian yang kedua bisa jadi artinya orangnya ya tadi itu, kemudian bisa jadi platformnya atau FBMP-nya itu yang nggak cocok dengan bisnis kita, ataupun produk kita yang nggak cocok itu maksudnya, ya. Produk kita yang nggak cocok dijual di FBMP itu yang harus kita evaluasi, ya. Artinya strategi itu harus kita evaluasi, ya. Jadi bisnis itu butuh strategi, jangan hanya sekedar jualan, ya. Bisnis itu butuh strategi, jangan hanya sekedar jualan, ya. Kemudian penyebab kelima, ya. Penyebab kelima itu enggak update ilmu. Ya, ini salah satunya hari ini kita belajar sama-sama belajar untuk mengupdate skill kita, ya, mengupdate ilmu kita, ilmu tentang jualan, ilmu tentang berbisnis, ya. Orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu itu berbeda, ya. Hasilnya itu pasti berbeda. Bisa dipelajari polanya, bisa ditiru polanya, dan bisa diamati. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya, itu karena mereka punya ilmu gitu, ya. Kalau orang yang berhasil tapi nggak punya ilmu adalah artinya orang yang beruntung, ya. Apa kita selalu beruntung kan belum tahu, belum tentu gitu kan. Kalau kita orangnya beruntungan terus ya mending, tapi kalau kita orangnya nggak beruntungan terus berarti kita harus punya ilmu, kita harus punya strategi. Nah, strategi itu baru kita bisa strategi yang kita lakukan, ilmu yang kita lakukan, itu akan membuat kita beruntung, artinya mencapai kesuksesan, seperti itu. Ya. Dengan ilmu kita akan mengurangi kebodohan-kebodohan yang tidak perlu kita lakukan, ya. Artinya dengan ilmu itu kita akan mengurangi kebodohan-kebodohan yang tidak perlu kita lakukan, ya. Kan dengan ilmu itu kita belajar sama orang lain. Yang tadinya kita nggak bisa, ya setelah kita belajar, oh ternyata seperti ini. Ya, artinya kita bisa lakukan. Jadi kalau mau hasil yang berbeda, maka lakukan dengan cara yang berbeda. Ya kalau kata Albert Einstein, orang yang mau mendapat hasil yang berbeda dengan melakukan kegiatan yang sama itu dikatakan sebagai orang gila. Kalau kata Einstein seperti itu. Orang mau hasilnya berbeda, tapi melakukan dengan hal yang sama, dengan usaha yang sama, itu orang gila katanya. Jadi kalau misal mau hasilnya yang berbeda, otomatis strateginya atau usahanya juga harus berbeda, caranya harus berbeda. Dan untuk bisa melakukan dengan cara yang berbeda, maka kita harus cari ilmunya, harus tambah pengetahuannya. Ya, di mana tambah pengetahuannya tadi itu dicari. Kita harus terus belajar. Belajar di mana? Belajar di mana aja. Yang penting kita bisa tambah ilmu. Ya, belajar ke siapa saja. Dan belajar itu nggak harus selalu di guru. Ya, belajar justru bisa juga sama orang-orang yang di bawah kita. Maksudnya apa? Bisa dari reseller-reseller kita, bisa dari konsumen-konsumen kita. Artinya kita bisa belajar apapun itu. Kita bisa mengambil hikmah dari setiap jual beli itu, seperti itu. Kemudian kualitas bisnis itu tergantung dari kualitas pengusahanya, ya. Kalau pengusahanya atau leadernya itu bagus, ya, keilmuannya bagus, ya, dia punya karakter yang bagus, ya, keilmuannya bagus, maka hasilnya bisnisnya juga pasti bagus, seperti itu. Kemudian untuk belajar emang butuh usaha ekstra, tapi kalau misalnya mau hasilnya lebih bagus, ya kita mau nggak mau harus belajar, ya. Mau nggak mau harus belajar. Ya, kalau belum bisa bayar, tadi kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya kalau belum bisa bayar harus apa? Harus aktif misalnya cari di Google, cari di YouTube, ya cari di sosmed. Sekarang banyak banget ilmu-ilmu itu yang bisa kita dapat, ya. Bahkan banyak webinar-webinar ya, eh,
Workshop-workshop itu yang di-upload juga di YouTube juga banyak, artinya kita bisa belajar harusnya, kalau misalnya kita ikut workshop-nya, kita ikut seminarnya itu berbayar, ya kita lihat rekamannya aja di YouTube juga bisa. Artinya kita harus aktif belajar. Kalau misalnya mau yang berbayar itu lebih bagus, artinya kita langsung datengin gurunya di mana, ya kita harus langsung belajar sama gurunya, ya. Ya, jadi kalau misalnya, nanti bisnis sudah mulai untung, jangan semuanya dihabiskan, ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya sekarang bisnisnya kan udah untung nih, udah pasti ya, udah ada hasilnya, ya. Cuma nggak tahu nih berapa bulan ini untung atau enggak nih, kan berapa bulan atau berapa bulan sebelumnya, udah agak lama ya kan, pasar katanya lesu ya, ya. Harapannya buat teman-teman enggak lah, buat teman-teman masih masih stabil lah, ya. Jadi kalau misalnya sudah jelas ada hasilnya, hasilnya itu jangan dihabiskan, ya. Hasilnya jangan dihabiskan, harus disisihkan. Sisihkan ke mana? Ya sisihkan banyak. Jadi, ada beberapa ilmu ya tentang keuangan, ya, tentang pembagian uang itu setelah misalnya kita dapat uang, setiap bulannya itu larinya kemana sih, pos-posnya kemana aja sih, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dari bisnis kita dapat uang, dapat keuntungan itu larinya kemana aja, kira-kira pembagiannya seperti apa, itu ada ilmunya ya, masing-masing ada ilmunya, ada, eee, ilmu tentang golden money management juga ada, kemudian ada ilmu tentang, pilar ya, tentang pilar keuangan, ada salah satunya tentang dana darurat, harus lari ke dana darurat, kemudian ada investasi dan lain-lain, ya, untuk nambah skill. Nah, di sini salah satunya berarti ada keuntungan itu larinya untuk mana? Larinya untuk investasi layar ke atas. Maksudnya apa? Untuk investasi belajar. Ya. Jadi kesungguhan kita belajar itu akan mencerminkan keseriusan kita dalam berbisnis. Ya. Kalau kita serius berbisnis berarti kita harus serius belajar. Ya. Otomatis kalau misalnya kita belajar otomatis kan dari hasil belajar kita itu akan dipakai untuk bisnis kita. Bisnis kita akan semakin bertumbuh. Ya. Kemudian kalau target-target belum tercapai, artinya masih ada hal-hal yang perlu dipelajari. Jadi jangan berhenti. Namanya belajar itu jangan berhenti. Makanya kalau saya juga punya prinsip. Saya menjadi orang yang pembelajar. Saya harus terus belajar ya sampai waktu yang ya belum ditentukan seperti itu. Karena belajar itu tadi bisa di mana aja, bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya target-target belum capai nih, kita punya kendala nih di sini. Saya nggak punya kemampuan di sini, artinya saya harus belajar. Di mana saya belajarnya, kita harus mencari tahu, ya. Karena kalau misalnya kita punya kelemahan, ya, kita tahu nih ada kesalahan kita di sini, kita nggak mau belajar, kita diem aja, ya udah itu lama-lama juga akan semakin bermasalah, itu seperti itu. Jadi isi kepalanya dulu, nanti kantong akan ikut terisi. Maksudnya apa? Investasi layar ke atas, artinya kecerdasan kita harus terus diasah ya. Kita harus terus belajar ya. Belajar apapun itu ya. Setelah kita belajar artinya isi kepalanya dulu diisi, nanti lama-lama juga akan kantong terisi ya. Maksudnya apa? Setelah kita belajar kita punya strategi ya, kita punya ilmu untuk mengembangkan bisnis ya. Apa aja yang dipelajari ya banyak ya. Tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian investasi terbaik itu yang nggak kena pajak, nggak kena inflasi, yaitu investasi ke diri sendiri, ya. Artinya itu tadi tentang belajar lah, ya. Kalau investasi ke diri sendiri itu kan nggak kena pajak, ya. Nah, belajar belajar saja ilmu sesuai dengan bidang bisnis kita. Artinya nggak semua ilmu dipelajari. Ya kalau misalnya kita kebutuhannya kita di dunia fashion ya, kita tentang jualan, tentang jago closing ya kita pelajari ya, sesuai yang kita butuhkan ya. Misalnya apa? Kita belajar tentang WA marketing, Facebook marketing, TikTok marketing, IG dan lain-lain sosial media, kemudian belajar tentang teknik closing ya, belajar tentang apa personal branding dan lain-lain. Itu yang memang kita butuhkan untuk bisnis kita gitu. Bagaimana cara meningkatkan omset dan lain-lain itu kita harus belajar ya. Jadi ya yang kita butuhkan itu apa? Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan di bisnis kita masing-masing ya.
Jadi belajarnya sesuai dengan masalah bisnis atau sesuai target yang ingin dicapai, ya. Misalnya saat ini kita punya masalah di marketing, ya udah kita belajar fokusnya ke marketing dulu, ya. Yang lain nanti dulu kita beresin dulu marketingnya. Kalau marketing udah oke, baru belajar ke yang lain. Kemana misalnya setelah marketing beres ke operasionalnya beres belum. Kalau udah beres berarti langsung lanjut yang lain. Biasanya ada SDM. Kalau marketing beres, operasional beres, baru nanti ke SDM-nya seperti itu. Jadi kalau SDM tuh dari awal sampai nanti juga nggak akan berhenti kalau masalah SDM pasti dapat terus ya seperti itu. Ya. Jadi bersungguh-sungguhlah mengejar ilmu, buku dan guru. Dengan begitu rezeki juga akan sungguh-sungguh mendatangi kita insya Allah. Jadi bersungguh-sungguh mengejar ilmu, buku dan guru. Nanti dengan begitu rezeki juga akan sungguh-sungguh mendatangi kita ya. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian penyebab keenam, oke jam 9 ya, 25.3 di sini. Jadi penyebab keenam jadi nggak punya mentor ya. Nggak punya mentor. Nah, ini salah satunya. Setelah kita tadi ya, kita harus belajar, kita harus terus belajar ya ke mana? Ke baik di buku, baik di guru, baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Selanjutnya itu yang keenam, kita ternyata harus punya mentor nih. Mentor itu apa? Mentor atau guru yang bisa membimbing kita. Biasanya mentor itu yang akan menunjukkan jalan-jalan atau memberitahu nih, ya. Oh, ternyata di sini ini enggak, jangan ini nanti kalau seperti ini akan gagal, ya. Ini ada lubang di sini, jangan lewat sini, ya. Biasanya guru itu akan menunjukkan, mentor itu akan menunjukkan mana arah dan jalan strategi yang akan dilakukan, ya. Jadi kalau dalam kehidupan ya, dalam kehidupan baik itu bisnis maupun kehidupan, kita harus punya namanya support system, ya. Kita harus punya support system. Support system itu apa aja? Support system itu pertama ada family. Yang akan mensupport kita pasti keluarga kita, ya. Ada family, kemudian apalagi? Ada friend, ya, atau teman. Kita harus punya teman yang satu visi, satu misi yang bisa mensupport kita, ya, bisa mensupport kita. Kemudian apalagi? Ada guru, guru bisnis, ya. Kita harus punya guru bisnis. Guru bisnis itu akan menunjukkan tentang bisnis kepada kita, ya, tentang dunia usaha kepada kita. Selain guru bisnis, apalagi kita butuh juga guru spiritual, ya. Guru spiritual itu akan menunjukkan karena kita hidup kan bukan dunia aja ya, kita akan hidup ke akhirat juga. Dan tujuan kita pasti kita pengen masuk ke surga semuanya. Makanya kita harus punya guru spiritualnya, karena enggak kita akan terus belajar tentang duniawi juga enggak, yang kita mau cari dengan belajar tentang akhirat. Apa? Kita belajar punya guru spiritual, belajar tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ilmu, kajian-kajian Islami, dan lain-lain. Jadi, selain punya guru bisnis, kita harus punya guru spiritual juga. Jadi, itu support system yang akan mendukung kita untuk keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, salah satunya tadi punya guru bisnis itu adalah mentor, ya. Jadi kita harus punya mentor. Jadi mentor adalah orang yang memberitahu nih shortcut atau jalan pintas untuk mencapai target. Yang pertama tadi kita punya motivasi kan, kita punya goal, punya tujuan, punya target-target. Nah, target-target yang kita inginkan tadi itu kita harus belajar sama mentor. Karena mentor itu yang akan menunjukkan bagaimana strateginya untuk mencapai target tersebut, ya. Orang yang kita dengar nasihatnya dan orang yang mengeluarkan potensi maksimal kita. Jadi dari mentor tadi atau coach ya atau konsultan ya, kita akan belajar kepada mereka ya bagaimana cara mencapai target yang kita inginkan tadi itu ya. Kita harus melakukan strateginya seperti apa sih seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang akan kita hindari, yang harus kita hindari agar kita nggak terjatuh atau terjebak dalam lubang, ya seperti itu. Jadi kita harus punya mentor yang bisa membimbing kita, seperti itu. Nah, kalau seorang nggak update ilmu, ditambah lagi nggak punya mentor, itu seperti berjalan dengan mata tertutup, ya. Ya, kalau misalnya kita tadi tuh kita bisnis ngalir aja lah, ngalir seperti air. Ya kalau misalnya airnya ngalirnya ke tempat yang bagus, ya, ngalirnya ke laut, ya, ngalirnya ke sungai. Ya, itu kan akan habis. Lah kalau misalnya ngalirnya ke comberan, itu kan tempatnya nggak bagus, seperti itu. Berjalan dengan mata tertutup, ya nggak ngerti arah tujuannya kemana. Yang penting jalan aja, itu kan nggak jelas, seperti itu.
Jadi kalau misalnya kita bisnis, kita harus terus update ilmu, terus belajar, dan harus terus punya mentor. Kecepatan orang yang punya mentor dengan yang tidak punya itu berbeda. Ya, kenapa berbeda? Kalau misalnya kita nggak punya ilmu, ya, kita nggak punya guru, ya, nggak punya guru, kita akan melakukan strateginya tuh ngasal. Apapun kita lakukan, A, B, C, D kita lakukan tanpa kita evaluasi, kita nggak ngerti ini harusnya gimana, kita nggak ngerti. Tapi dengan adanya guru, dengan adanya mentor, ya, kita akan lebih mudah, lebih cepat dalam melakukan eksekusinya, ya, lebih mudah dalam mencapai target-targetnya. Ya, ibaratnya kalau misalnya kita sekolah, ya, kita sekolah, kalau misalnya kita belajar sendiri, kadang nanti kita belajar oke lah, misalnya dengan buku, ya, atau dengan YouTube. Kalau misal kita salah paham menafsirkan ilmunya juga akan jadi masalah gitu, seperti itu, ya. Kalau misalnya kita menafsirkan ilmunya berbeda, ya salah, itu akan berbahaya malah. Makanya dengan adanya guru, dengan adanya mentor, kita akan lebih jelas arah tujuannya seperti apa dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya. Ya. Untuk bisa punya mentor, maka kita harus meningkatkan kualitas diri. Artinya kita terus update, terus belajar, dan terus mencari. Ya. Kemudian penyebab yang 7 itu nggak konsisten. Nggak konsisten apa? Ya, konsisten melakukan hal yang baik tanpa putus satu hari pun. Ya. Jadi kita harus konsisten, setiap hari kita harus apa? Kalau misalnya itu tadi sharing ya. Tapi kalau misalnya kita jualan satu hari aja kita misalnya eh, apa namanya, nggak sharing atau nggak jualan, nggak promosi, ya orang kan dikiranya nanti, oh, ini masih jualan nggak orang ini, kok sudah nggak dengar lagi, jarang kelihatan lagi, seperti itu. Ya, jadi konsisten itu ibarat seperti menyambung rantai. Ya, rantai itu kan terus bersambung tanpa putus, itulah konsisten. Ya, seperti itu. Jadi cara konsisten adalah membuat to-do list. Jadi setiap hari kita harus punya to-do list. Ya, kita harus punya to-do list apa yang akan kita lakukan setiap harinya. Ya, kita punya daily activity, punya to-do list yang dilakukan pagi dari mulai jam berapa misalnya buka jam setengah 8 itu apa aktivitas yang dilakukan, jam 9 apa, jam 10 apa, nanti jam 12 sampai jam 1 misalnya istirahat, jam 13 lanjut lagi ngapa, sampai sore, itu kita punya to-do list yang jelas, ya. Baik kita maupun di karyawan kita, seperti itu. Ya. Dengan punya to-do list harian, maka kita akan jadi lebih menghargai waktu dan membangun kebiasaan positif, ya, seperti itu. Membangun konsisten ini juga butuh waktu untuk di awal-awal, maka miliki 3 atau 5 kegiatan untuk dilakukan setiap harinya. Ya, minimal 3 atau 5 itu kegiatan yang akan dilakukan setiap harinya. Ya. Jadi 3 kegiatan atau 5 kegiatan yang kita tulis itu diusahakan itu akan tercapai. Jadi setiap harinya itu diusahakan dulu itu yang akan dicapai duluan. Karena kalau misalnya nggak ada to-do list nanti dia akan bingung ya apa yang akan dilakukan. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi intinya reseller atau leader atau kita sendiri kita butuh konsistensi ya, butuh konsisten dalam melakukan aktivitas harian ya, butuh konsisten dalam melakukan kegiatan ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya review ulang. Jadi ini adalah 7 penyebab kegagalan seorang reseller. Yaitu pertama itu tadi nggak fokus, ya kemudian nggak punya motivasi, yang ketiga nggak punya media promosi mandiri, yang keempat nggak punya strategi, yang kelima nggak update ilmu, yang keenam nggak punya mentor, yang ketujuh nggak konsisten. Ini adalah 7 penyebab yang bisa menyebabkan kegagalan seorang reseller, leader, atau seorang business owner. Jadi ilmu ini bisa kita praktekkan untuk diri kita sendiri maupun untuk bisa kita informasikan ke reseller kita. Ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya. Ini sebenarnya ada tugas ya. Silakan kalau mau lebih ini. Jadi kalau misalnya tugas ini harusnya dikerjakan ya. Ini sebenarnya materi saya ambil dari salah satu materi dalam program Reseller Squad Class. Jadi ini materi seperti ini. Jadi nanti setiap sesi ini ada soal-soal atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dan ini wajib dikerjakan. Oke. Mungkin cukup seperti itu dulu di sesi ini. Silakan bagi ada yang teman-teman yang mau nanya, dipersilakan.
baru nanti selanjutnya kita masuk ke sosialisasi. Kita nggak usah lama-lama, yang penting informasinya tersampaikan aja. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan buat teman-teman, boleh di chat atau langsung aja lah ya. Om Indas masih aktif, Om. Ya, oke. Mau lanjut langsung ya. Kita ada sosialisasi. Oke. Saya share screen yang berikutnya. Jadi ini nanti bisa disampaikan ke teman-teman, ke agenda resellernya kalau misalnya mau ikut program. Oke, sudah kelihatan? Boleh di chat, kelihatan nggak? Oh, ada yang mau tanya. Ya, ini saya jawab dulu ya. Ini ada Mas Riko ngechat ya. Gimana caranya reseller kita bisa aktif dan terus membantu pemasaran produk kita? Ya, resellernya aktif dan membantu pemasaran. Ya. Oke, jadi salah satu program kita di sini nanti kan ada program namanya Reseller Squad Class itu ya untuk Mas Riko. Ya. Itu adalah program mentoring ya. Mentoring itu akan kita berikan ilmu-ilmu karena reseller itu ya, itu enggak cuma disuruh jualan aja, mereka juga harus kita kasih ilmu ya. Mereka juga harus kita kasih ilmu, mereka harus diperhatikan ya dan disupport, didukung agar mereka bisa terus aktif ya. Kita harus tanyakan apa kebutuhan mereka. Jadi kita bisa membantu sesuai kebutuhan. Nah, salah satu program mentoring ini ya eh, nanti di sini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana strateginya untuk menjadi seorang reseller super ya. Jadi di program Reseller Squad Class itu adalah program untuk menjadi seorang reseller super. Artinya ilmu-ilmu yang di dalam program ini kalau misalnya dipraktekkan insya Allah akan menjadi seorang reseller yang apa ya, yang punya ilmu ya, yang punya ilmu, jago closing, jago jualan lah seperti itu. Ya, sampai nanti di program ini seller itu ada empat tahapan ya, ada pre-selling, selling, kemudian profiting dan yang terakhir developing ya seperti itu. Jadi intinya Mas Riko kalau misalnya reseller itu pengen aktif, ya kita juga harus aktif membantu ya, karena reseller itu butuh diperhatikan, butuh dibina, nggak cuma dikasih untuk dikasih tugas untuk jualan terus nggak. Mereka harus dikasih ilmu juga, dikasih bekal untuk jualan dan kita kita perhatikan mereka, kita beri perhatian mereka maunya seperti apa, seperti itu. Dan yang pasti seperti minggu kemarin belajar bahwa kita jangan berhenti untuk selalu menambah reseller ya. Kenapa? Karena sudah sunatullahnya reseller itu yang aktif itu cuma sekitar 20 sampai 30%. Ya, itu sudah sunatullah. Misalnya kita punya 200 reseller ya. Misalnya punya 200 reseller, berarti yang aktif berarti sekitar berapa kalau 30%? 200, 40 sekitar 50-an paling. Ya seperti itu memang seperti itu. Makanya kita harus kalau misalnya kita punya targetnya sekian, kita butuh reseller sekian, berarti otomatis kita harus get-nya harus terus ya. Lead-nya harus nambah terus, data reseller baru harus ada terus ya. Kita harus punya reseller baru terus. Kemudian gimana reseller lama? Reseller lama itu kita keep, kita jaga biar tetap aktif ya. Nanti reseller itu akan dikelompokkan biasanya ada mana yang termasuk reseller aktif menghasilkan, ya tidak aktif menghasilkan, tidak aktif tidak menghasilkan. Nah itu kalau sudah tidak aktif tidak menghasilkan, ya udah nggak usah diapa-apain, biarin aja ya seperti itu. Kalau kita punya filtering ya seperti itu, biasanya yang nggak aktif nggak menghasilkan dia pindahin dulu di grup yang lain. Jadi kalau misalnya aktif menghasilkan, taruh grup yang khusus. Jadi seperti itu ada namanya filtering.
Jadi reseller itu harus kita bedakan dari tingkat keaktifan dan menghasilkannya seperti itu. Dan kita fokus, kita bina, kita bantu untuk reseller yang aktif aja. Kalau sudah nggak aktif, nggak menghasilkan, ya udah nggak usah terlalu di apa ya, nggak usah baper lah intinya seperti itu. Nggak usah terlalu di ini. Jadi kita fokus yang mau belajar, mau berkembang, kita bantu support di situ. Ya seperti itu. Kejawab Mas Riko. Nanti Mas Riko kalau misalnya ini nanti bisa ngobrol aja di rumah ya, Mas Riko kan dari Lampung ya. Oke. Oke, kita lanjut aja langsung ke sosialisasi. Oke. Oke. Jadi kami ya selaku pusat ya dari Kula-Kula untuk saat ini ya. Jadi kita punya program, harapannya ini nanti ya bisa membantu teman-teman semua ya untuk distributor, agen dan reseller. Jadi ini program ini saya masih buka untuk internal ya, dan ini gratis semuanya ya. Mungkin nanti kalau misalnya saya buka untuk umum ya seperti itu. Jadi untuk saat ini karena untuk Kula-Kula saya mau untuk tim saya dulu ya. Jadi saya punya program namanya Zenko Super Mentoring. Ya ini ada dua program, salah satu program dari Zenko Academy ya. Ada dua program. Yang pertama distributor privat coaching ya. Jadi kalau untuk distributor privat coaching nanti ini khusus distributor ya, khusus distributor nanti akan privat coaching jadi satu persatu ya, biar mereka lebih biar teman-teman atau teman-teman distributor biar lebih ya, private, lebih personal. Jadi permasalahan-permasalahan yang diketahui sendiri ya. Jadi nggak ramean, jadi lebih lebih nyaman untuk bisa ngobrol, bisa curhat seperti itu. Kemudian yang kedua ada program reseller squad class ya. Ini ditujukan untuk agen dan reseller ya. Kalau misalnya eh, distributor mau ngikut ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ini lebih pas untuk agen dan reseller ya. Tapi bisa juga ikut ya, karena di sini sebenarnya kalau dari materi ada sekitar 34 materi ya, cuma saya ringkas. Intinya poinnya ada 4 level ya. Pertama level pre-selling, ada masa penjualan, kemudian level kedua selling, kemudian yang ketiga tadi profiting ya untuk menghasilkan, kemudian yang 4 developing. Jadi 4 tahapan itu saya buat sekitar 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan, nanti ada PR, ada tugas-tugasnya. 8 kali pertemuan atau sekitar 2 bulan ya. Jadi seminggu sekali seperti itu. Nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Seperti itulah ya. Oke. Jadi program Zeko Supermentor adalah program mentoring bisnis online ya selama 2 bulan full ya. Nanti ada 8 kali pertemuan. Ya paling cepat ya, kalau misalnya ini bisa lebih, cuma saya buat di 8 kali pertemuan dulu sekitar 2 bulan ya. Itu di semua tahapan dari mulai pre-selling sampai developing ya, artinya tahapan untuk mengembangkan ya. Ya, ini full untuk membantu para mitra baik distributor, agen dan reseller tergabung dalam brand Kula-Kula Kids yang ingin mengembangkan dan meningkatkan penjualannya secara media online dan offline. Artinya ilmu-ilmu yang diberikan atau materi-materi yang dipelajari nanti itu bisa diaplikasikan untuk bisnis online-nya maupun untuk offline-nya. Karena sebenarnya offline materi online sama offline itu sama aja. Bedanya kalau offline itu online-nya dipakai di online, kalau offline artinya kita mungkin lebih lebih diinovasi sedikit lah seperti itu. Zenko Super Mentoring memiliki 2 program tadi ya, distributor private coaching dan reseller squad class ya. Nah, bagaimana cara bergabungnya ya. Jadi setelah peserta mendaftar ya, nanti akan diverifikasi, maka peserta akan dimasukkan ke dalam grup Zenko Super Mentoring batch 1 di WhatsApp ya, ataupun di Telegram. Oh, ini sorry, ini di Telegram. Ya. Ini nanti kemungkinan masuknya di Telegram ya, seperti itu. Cuma ini ya ini sesuai kesepakatan aja, nanti kita sepakati ya. Ini nanti seperti apa, karena saya benar-benar ini kalau kalau ini untuk agenda resellernya ya. Apa ini apa istilahnya, mau terserah mau di
grupnya. Sebenarnya kalau fungsinya masuk di grup itu karena nanti apa, ada di poin 2 nanti ada diskusi, ya ada diskusi kalau misalnya nggak ditanyakan saat Zoom mungkin malu, jadi ada pertanyaan itu yang disampaikan boleh ditanyakan dan bisa didiskusikan di dalam grup, harapannya seperti itu. Jadi saya buat nanti mungkin di channel Telegram, jadi biar lebih materinya juga nggak hilang kalau di channel Telegram dan akan lebih manfaat seperti itu. Ya. Jadi kemudian peserta akan diberikan materi melalui Zoom Class secara bertahap, ya 1 kali dalam seminggu, ya. Jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan di Zoom Class bisa ditanyakan dan didiskusikan di grup Zenko Super Mentoring, grup Telegram ya nanti. Kemudian peserta akan mendapatkan materi-materi ringan lain di luar Zoom Class yang akan diberikan secara berkala di grup di channel Telegram nanti, ya. Kemudian peserta boleh mengajukan konsultasi secara pribadi sesuai kebutuhan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, artinya selain program yang 8 kali pertemuan tadi ataupun yang private tadi, jadi dibolehkan nanti bagi agen dan lain-lainnya mau misalnya konsultasi, ya konsultasi secara pribadi itu dipersilahkan seperti itu. Ya. Kemudian peserta akan mendapatkan sertifikat online yang setelah selesai program. Jadi kalau misalnya selesai mengikuti semuanya nanti akan ada sertifikatnya. Syaratnya harus selesai semua, mengikuti semua sampai ke tugas-tugasnya. Ya, kalau misalnya nggak mengikuti, kemudian ada tugas yang nggak dikerjakan, ya berarti nggak dapat sertifikat. Ya. Setiap selesai Zoom class terdapat tugas yang harus dikerjakan. Tugas tersebut akan dievaluasi bersama tim Zenko Super Mentoring. Ya. Peserta akan dibimbing dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi tenang kalau misalnya ini tugas-tugasnya nanti bisa ditanyakan sama tim Zenko Academy ya, nanti bisa dibantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang ke-8, peserta wajib mengerjakan tugas yang diberikan. Jika 2 kali tidak mengerjakan tugas, artinya kan di sini kita butuh komitmen sih sebenarnya karena saya berikan program mentoring ini gratis ya. Karena kalau di kami di Lampung ya kita ada program namanya IBC di Best Business Class ya termasuk mentornya di sana. Di sini ada Mas Riko juga salah satu alumninya juga. Kita kalau di Lampung ada program kelas bisnis itu walaupun sebenarnya gratis tapi di sini harus komitmen. Artinya kalau misalnya dia nggak masuk 1 kali ataupun telat, artinya mereka harus bayar. Dan bayarnya itu juga bukan untuk panitia, bukan untuk mentornya ya, tapi untuk kas komunitasnya seperti itu. Jadi harapannya semua yang ikut program ini semuanya untuk bisa komitmen ya. Makanya nanti ada tugas-tugas kalau misalnya peserta nggak mengerjakan tugas maka nanti akan didiskualifikasi atau dinyatakan gugur. Kemudian 9, aktif dalam grup belajar. Yang dimaksud aktif itu ya mungkin ada bertanya atau diskusi ya, jadi nggak diem aja ya seperti itu. Kemudian yang 10, rutin dan konsisten posting konten produk dan edukasi Zenko. Ya, jadi ini tugas tambahannya ya. Kami nggak minta dibayar, ya nggak minta dibayar, cuma minta tolong dibantu aja. Biasanya kan di Kula, ya itu ada konten-konten edukasi ya. Selain konten-konten jualan, setiap harinya biasanya ada konten edukasi yang di-share sama Mimin Fajar ya, sama Mas Fajar tentang edukasi-edukasi atau tips-tips tentang bisnis ataupun tentang quote-quote dan lain-lain itu akan di-share di grup. Jadi bisa dibantu diposting ya untuk karena itu salah satunya kan syarat tadi kan kita harus konsisten tuh. Nah konsistennya itu kan tadi strateginya kan bukan jualan terus. Ya selain jualan kita harus sharing-sharing. Ya, jadi sharing-sharing baru sharing. Jadi nanti yang di-share juga bukan hanya jualan tapi ada edukasinya. Ya. Atau di media sosial atau media pesan minimal 1 kali sehari ya, seperti itu. Ya, jadi ini programnya distributor private coaching ya. Saya buka ini udah chat ya. Oke. Oh, ini nanti sekalian ditanya terakhiran aja. Oke, distributor private coaching. Jadi peserta terdaftar sebagai distributor resmi. Jadi mohon maaf kalau yang bukan distributor kula-kula ya. Ini kita nggak bisa dan untuk batch 1 juga kita cuma
cuma batasin cuma 20 orang ya, cuma 20 orang ya. Jadi peserta terdaftar sebagai distributor resmi Coca-Cola Kit mempunyai tim penjualan minimal 20. Dimaksud tim penjualan itu ada punya agen dan reseller lah ya. Ini pasti udah lewat semua lah kalau 20. Kemudian mempunyai kemauan untuk membangun, mengelola dan membina tim serta mengembangkan jaringan. Ini yang utama ya. Artinya bisnis itu kan bukan untuk kita sendiri. Kita harus apalagi kalau bisnisnya sistemnya jaringan ya, sistem jaringan atau sistem pakai tim penjualan seperti ini, kalau mau kita bertumbuh artinya bawahnya juga harus bertumbuh. Makanya kita harus mau membangun ya, membangun, mengelola dan membina tim serta mengembangkan jaringannya ya. Mau nggak mau itulah yang harus kita lakukan apalagi sebagai seorang distributor. Karena distributor itu wajib membina ya atau menjadi leader ya, jadi leader dari reseller. Makanya ada program misalnya leader for reseller ya, seperti itu. Jadi kemudian yang keempat, mempunyai mindset dan mental untuk bertumbuh dan memajukan bisnisnya ya. Mindset dan mental untuk bertumbuh dan memajukan bisnisnya. Kemudian yang kelima, wajib mendaftar melalui Unmet Kementerian. Jadi bisa sama Mas Fajar ya, nanti bisa pendaftarannya. Aktif dan interaktif selama berada pada program Zenco Super Mentor yang adalah distributor private coaching ya. Ini sekali lagi saya informkan bahwa ini cuma 20 distributor di Pula sendiri kemarin per saat ini ada sekitar 45 atau berapa ya di grup itu. Jadi nanti untuk batch 1 kita hanya cuma 20 dan batch 1 ini gratis ya. Beda lagi kalau nanti mungkin batch 2, batch 3 nggak gratis lagi nanti ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau reseller squad class ini apa? Peserta terdaftar sebagai agen dan reseller dari distributor resmi Coca-Cola Kit. Sebenarnya begini, teman-teman semua. Jadi harusnya yang melakukan ini sebenarnya teman-teman distributor ya. Jadi teman-teman distributor ini harusnya memberikan program pembinaan kepada reseller di bawahnya atau agen dan reseller artinya pembina distributor yang menyampaikan. Tapi ini saya buat artinya dari pusat saya bertanggung jawab untuk bisa membantu melakukan mentoring, membina tim-tim di bawahnya. Cuma saya nggak mungkin mau membina misalnya per distributor A, B, C, misalnya Mak Lia Langsa nih di Aceh ya, misalnya dia punya agen dan reseller misalnya ratusan. Nggak mungkin saya mau membina reseller atau agennya Mak Lia Langsa satu gitu semuanya, jadi nggak bisa gitu kan. Makanya saya di sini buat programnya untuk saat ini nih 50 peserta dari semua distributor yang ada. Jadi boleh diikutkan. Jadi pendaftarannya nanti itu harus lewat distributornya, ya seperti itu. Karena sebenarnya harusnya ini ya distributor yang punya program seperti ini harusnya sebenarnya programnya distributor. Jadi distributor ini punya program untuk pembinaan reseller atau agennya seperti itu ya. Cuman di sini dari pusat kami akan membantu distributor untuk melakukan program pembinaan ke mitranya seperti itu. Intinya dari pusat saya akan membantu seperti itu. Jadi ada program reseller sekolah. Jadi intinya agen dan reseller ini bukan reseller pula ya, karena kami mengakui bahwa saya lihat nggak ada nih ya, walaupun ada beberapa ya agen dari distributor yang mendaftar di pusat, tapi setelah dilihat ke sini belum terlihat nih ada data penjualan agennya berapa. Jadi kita nggak tahu. Kalau mau ngasih reward kita juga nggak ngerti gitu karena belum jelas ini agennya agen siapa. Jadi ini kami perbolehkan ya agen toko ya, agen toko dari distributor. Artinya boleh mau dia di brand apa aja silahkan gitu. Jadi emang saya mau membuat program ini mau membantu program pembinaan dari distributor tersebut untuk reseller squad class ini. Ya, minimal telah bergabung sebagai mitra dari distributor resmi ini selama 3 bulan ya. Jadi diseleksi aja nanti kira-kira siapa reseller-reseller atau agennya yang mau bertumbuh, yang mau ini, yang kira-kira menurut distributor itu kan tadi ada dipetakan ya, difilter dari pertanyaan Mas Riko tadi, kira-kira reseller kalau nggak aktif seperti apa? Nah, sekaligus saja sekarang kita petakan nih, resellernya yang aktif mana, yang aktif menghasilkan mana, yang aktif nggak menghasilkan tapi aktif, itu kita petakan ya. Berarti yang kriteria masuk ke sini diusahakan yang aktif benar menghasilkan ya.
ataupun tidak aktif tapi menghasilkan, ya. Kalau yang udah tidak aktif, tidak menghasilkan, ya wes nggak usah dimasukin gitu kan, percuma gitu kan. Kita ngasih ilmu ke orang tapi orangnya nggak mau aktif. Ya. Jadi dipilih aja buat mitra-mitranya, agen resellernya yang kira-kira aktif suruh daftar aja. Ya. Silakan beberapa, intinya ini kita batasin cuma sampai 50 kalau misalnya ada 30-an distributor lah, 30-an distributor kalau misalnya ada masing-masing 5 ya udah banyak kita ya seperti itu. Atau 10 ya udah lebih karena kita cuma batasnya cuma 50 peserta ya. Ya, mempunyai kemauan untuk belajar dan meningkatkan penjualan, mempunyai mindset dan mental untuk bertumbuh dan memajukan bisnisnya, wajib mendaftar melalui distributor masing-masing ya. Dan aktif dan interaktif selama di reseller sekuat kelas. Seperti itu. Oke. Sudah ya berarti ya. Oke, sudah semua. Jadi seperti itu sosialisasinya. Nah, program ini kapan mulai dijalankan? Ya, secepatnya. Untuk pendaftarannya ini hari Kamis ya, mungkin sampai hari Minggu ya, kita lihat nanti seperti apa pendaftarannya. Jadi kalau misalnya ini nanti sampai hari Senin. Ya silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ini tadi ada chat ya. Dari Mak Lia. Privat coach-nya ada acara pendampingan enggak? Ke Aceh dong survei sekalian. Jadi untuk sementara untuk private coach-nya kita masih nge-zoom ya, Mak Lia. Sebenarnya kalau yang kalau ini masalahnya Mak Lia di Aceh ini beda sih. Kalau yang ke arah ke Bandung mungkin lewat ya, yang posisi Jawa Barat mungkin Mak Lina nih. Saya belum pernah tempatnya Mak Lina. Oke lah siap nanti kalau misalnya kita bisa mampir. Cuma kalau Mak Lia ini agak jauh jalannya ya. Ya, harus ke barat dulu. Ya, mungkin nanti untuk awal kita Zoom dulu ya, Malia. Insya Allah nanti dipertemukan, mungkin nanti ada waktu, kita bisa silaturahmi offline ya nanti, atau mungkin pas kita nanti ada kopdar, nanti kita bisa ketemu, bisa private coach-nya sendiri ya. Jadi sementara nanti pakai Zoom dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian Mak Lina bagusnya di Telegram, baik siap, nanti kita buat di Telegram aja, biar nanti atau data-data kalau di WA sering hilang. Sering ini kadang udah nggak kebaca, sering hilang. Kalau di Telegram itu lebih lebih awet dan biasanya orang yang baru gabung juga masih bisa ngelihat materi-materi yang disimpan sebelumnya dan bisa dipin ya kalau di Telegram. Kalau di WA agak kurang, lebih enak di Telegram sih kalau untuk materi sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mbak Oki, ya. Sama Umi Dos, ada yang tanyain Om? Jam berapa? 9:30 ya. Oke, cukup, sudah jelas? Oh, ada lagi ya. Oke. Belum, oke. Oke, cukup ya. Ini di unmute ya, jadi nggak pada bisa ya. Nggak apa-apa, dibuka aja nggak apa-apa. Mas admin, dibuka aja mute-nya. Mute-nya. Oke, belum ada pertanyaannya. Ya. Oke, Mbak Lina, alhamdulillah terima kasih atas cas semangatnya. Ya, sama-sama Mbak Lina. Semoga semakin usahanya semakin ini, jangan lupa daftar ya nanti Mbak Lina sama Mas Fajar untuk private coach-nya ya. Sama-sama kita kembangkan untuk bina untuk tim penjualannya ya. Oh, langsung daftar ya. Ya, baik. Mbak Lina siap. Mas Fajar bisa dicatat tuh Mbak Lina langsung daftar ya.
Mak Lia mau ikut sekalian nggak? Mau daftar sekarang atau besok? Ya. Ya. Apa lah? Sudah ada gambaran besok mau gimana? Oke, mau gimana besok ya? Ya, siap. Oh, Mak Lia mau ya, siap. Oke, boleh. Mak Lina, saya daftar langsung di sini, tapi saya dengan suami ya boleh, nggak apa-apa. Biar sekalian. Biasanya sih kalau couple planner emang bagusnya berdua ya. Artinya kalau emang jalan bisnisnya berdua, harusnya lebih bagusnya berdua seperti itu. Jadi nanti Mak Lina sama suaminya boleh, monggo. Ya, ada lagi? Oh, Mbak Oki mau juga ya. Siap. Oh ya, informasikan bahwa nanti private coach-nya ini seperti di flyer tadi ya. Oh, ini masih badannya. Cuma aku yang bisa ini teman. Ini kan. Oke, jadi seperti ada di flyer kemarin itu kan ada guest speaker ya. Guest speaker tadi nanti ada sahabat saya dan juga guru saya ya nanti di proses private coaching ya. Kalau untuk yang reseller squad class mungkin nanti saya sendiri sama tim ya akan bantu untuk proses mentoring teman-teman ya timnya. Kemudian kalau untuk yang private coaching nanti ada sahabat saya yang juga guru saya akan membantu buat teman-teman semua untuk bisa sama-sama bertumbuh ya. Kuncinya tadi itu sama-sama apa ya? Harus punya komitmen ya untuk bisa mau berkembang lah, berkembang dan bertumbuh ya. Ini daftar berdua sama istri siapa ini? Oh, Riko. Ya, siap Mas Riko. Mas Riko mau Zoom boleh, mau langsung offline boleh Mas Riko. Kalau mau lebih mantap offline aja Mas. Ya, bisa ke rumah atau di mana silahkan. Ya. Kemudian oke, materi yang tadi semoga bisa di-share ya, karena sebagai bahan untuk bina kelas reseller Haina. Untuk materi yang disampaikan tadi itu salah satu ya, salah satu materi yang akan dibawakan di program reseller squad class ya. Jadi itu salah satu contoh materinya seperti itu. Jadi ini untuk sementara saya nggak share keluar. Nah, jadi hanya hanya khusus nanti kalau sudah masuk di kelas, Mak. Tapi nanti bisa ini ada link rekamannya nanti kita ini di-record ya, nanti ada link rekamannya nanti di-share di YouTube, di channel YouTube-nya Zenko ya, Mak Lina. Atau nanti di-share link rekamannya ya. Boleh kalau untuk ini kan masih kelihatan lah. Jadi kalau untuk materinya nanti nggak untuk saat ini belum di-share karena ini masih kelasnya belum dibuka. Jadi nanti hanya untuk mungkin peserta kelas atau seperti apa nanti. Ya, mungkin seperti itu ya, Mak Lina. Mungkin cukup ya, sudah malam. Jam berapa? Oke, nah, 9:30. Mohon maaf nanti ada kesalahan teknis, ini harus ganti laptop ya. Ternyata nggak bisa share screen tadi dan harus sampai malam ya. Mungkin cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah nanti setiap hari Kamis ya untuk programnya. Sebenarnya kalau hari Kamis-Kamis sebelumnya kan saya buka untuk umum acara Zoom-nya. Mungkin nanti setiap hari Kamis nanti untuk program misalnya squad class atau kita sesuaikan ya. Oh ya terus untuk yang private coach nanti juga waktunya
kita sesuaikan nanti bisa malam atau pagi ya nanti sesuai dengan, kita sama-sama cari waktu yang luang, sama-sama bisa ini, ya. Terima kasih buat semuanya, ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat ridho dan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan malam ini dan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mak Lia, Mak Dina, Mbak Oki, Mas Riko, Om Midos. Saya close ya. Assalamualaikum.